Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan membahas soal yang ada kaitannya dengan animalia. Ada dua soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, mari kita cermati. Perhatikan gambar daur hidup Aurelia aurita atau ubur-ubur laut berikut ini. Ini adalah gambar dari daur hidup Aurelia aurita. Yang kode 1 itu yang ini, kode 2, kode 3, kode 4, dan kode 5. Pertanyaannya, larva planula dan evira ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, untuk menjawab ini, Ananda harus memahami mengenai daur hidup dari Aurelia aurita. Mari kita cermati gambarnya. Yang pertama, gambar nomor 1, ini adalah gambar Aurelia aurita atau ubur-ubur laut dewasa. Di mana ubur-ubur laut itu ada yang jantan dan ada yang betina. Ubur-ubur jantan itu nanti akan menghasilkan sperma. Kemudian ubur-ubur laut yang betina akan menghasilkan ovum. Setelah itu akan terjadi peleburan antara sperma dan ovum sehingga menghasilkan zigot. Zigot itu akan berkembang menjadi larva bersilia. Larva bersilia itu nama lainnya adalah planula. Ditunjukkan oleh nomor 2. Kemudian planula ini nanti akan menetap atau menempel pada substrat yang berupa karang atau bebatuan, membentuk bentukan polip yang disebut dengan skifistoma. Bentuk polip itu adalah bentuk yang menetap, sifatnya menetap. Nah, skifistoma ditunjukkan oleh nomor 3 ini akan membentuk kuncup-kuncup sehingga terbentuk koloni. Seperti ini yang disebut dengan strobila. Strobila ini ditunjuk oleh nomor 4. Nah, bagian kuncup paling atas dari strobila ini akan lepas membentuk evira. Evira itu adalah ubur-ubur laut muda atau Aurelia aurita muda atau medusa muda yang nanti akan berkembang menjadi Aurelia aurita dewasa atau medusa dewasa. Nah, kalian bisa cermati kalau yang medusa itu adalah bentuk yang bisa bergerak aktif, tapi kalau yang polip itu adalah bentuk yang sifatnya menetap. Nah, dari penjelasan ini kita akan bahas larva planula dan evira ditunjukkan oleh nomor. Tadi planula itu adalah nomor 2 dan evira adalah nomor 5. Sehingga jawabannya itu adalah D, 2 dan 5. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Soal yang kedua ini yang ada kaitannya dengan pilum dari animalia, mengenai ciri-ciri dari pilum animalia. Soalnya bisa kalian cermati. Pada saat bermain di pantai, Ali mengamati karang-karang yang ada di pinggir pantai. Menurut ayahnya, karang-karang tersebut termasuk makhluk hidup dengan ciri-ciri berikut. 1. Memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil. 2. Hidup menetap di dasar perairan atau menempel pada batuan karang. 3. Reproduksi aseksual dengan cara bertunas. 4. Memiliki spikula yang mengandung zat kapur. Soalnya, ciri-ciri yang dijelaskan ayah Ali menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam kelompok apa? Nah, untuk menjawab, Ananda semua harus ingat kembali mengenai klasifikasi animalia, baik yang avertebrata maupun yang vertebrata. Untuk yang avertebrata itu ada 8 pilum. Yang pertama ada porifera, kemudian yang kedua itu ada Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan
Echinodermata. Nah, setelah memahami klasifikasi ini, kalian ingat kembali ciri-ciri dari masing-masing filum dari Avertebrata tersebut. Nah, kalian masih ingat ya? Untuk ciri yang pertama, memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil. Dari kedelapan filum Avertebrata, itu yang mempunyai lubang-lubang kecil itu adalah Porifera. Lubang-lubang kecil itu nama lainnya adalah ostium. Kita ingat kembali bahwasanya Porifera itu tersusun oleh dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu tersusun oleh sel pinakosit, sel yang bentuknya pipih. Sel yang bentuknya pipih itu nama lainnya pinakosit. Di antaranya itu ada lubang-lubang kecil atau ostium. Kemudian lapisan yang kedua itu adalah lapisan endodermis, lapisan dalam. Lapisan endodermis itu tersusun oleh sel-sel leher atau sel kuanosit. Fungsinya itu adalah untuk mencerna makanan. Di antara lapisan epidermis dan lapisan kuanosit itu ada mesoglea. Di mesoglea itu ada sel amoebosit yang fungsinya untuk mengedarkan makanan dan ada sel skleroblast yang fungsinya untuk membentuk spikula. Nah, spikula itu adalah rangka tubuh. Rangka tubuh pada Porifera itu ada yang tersusun oleh satkapor yang dimasukkan ke dalam kelas Calcarea, ada yang tersusun oleh satkersik yang dimasukkan ke dalam kelas Hexatinellida, dan ada yang tersusun dari satspongin yang dimasukkan dalam kelas Demospongina. Nah, untuk habitat dari Porifera itu menetap di dasar perairan atau menempel pada batuan karang. Reproduksi aseksualnya dengan cara bertunas. Selain aseksual, Porifera itu juga berkembang biak dengan cara seksual, yaitu dengan peleburan sperma dan ovum. Sperma dan ovum itu nanti akan terjadi pembuahan, membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi larva bersilia atau planula, kemudian menempel pada batu-batuan di dasar laut. Berikutnya, memiliki spikula yang mengandung satkapor. Nah, dari keterangan ini jelas sekali bahwa ini adalah ciri-ciri dari Animalia Porifera. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, demikian tadi pembahasan soal, contoh soal. Ada dua soal, yaitu Solenterata dan Porifera. Kita lanjutkan pembahasan untuk video berikutnya. Terima kasih Ananda semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.